Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali dengan Kak Nandang Herianto di channel kesayangan kita Enjoy Matematik Official. Kreatif, inovatif, and fun. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan menyajikan materi tentang persamaan kuadrat, cara cepat dan mudah menyelesaikan masalah diskriminan persamaan kuadrat. Adik-adik, materi dan soal yang Kak Nandang sajikan itu sudah berdasarkan kurikulum yang berlaku di tingkat SMA ataupun SMK. Pemaparan materi pun Kak Nandang buat lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Untuk pembahasan soal yang Kak Nandang sajikan itu dibuat lebih rinci sehingga mudah dipahami. Adik-adik, sebelum ke penyajiannya, bantu dan dukung Kak Nandang di channel Enjoy Matematik Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu pada saat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus Al-Khwarizmi atau rumus ABC, atau ada yang menyebutnya juga rumus kuadratik, maka kita akan mencari bentuk B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, bentuk B kuadrat dikurangi 4AC ini disebut diskriminan. Dituliskan dengan D besar ya, diskriminan persamaan kuadrat. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC itu disebut diskriminan. Nah, jika nilai D-nya positif atau D-nya lebih besar dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 berupa dua akar real dan berbeda atau berlainan. Jadi kalau nilainya diskriminannya itu positif, akar-akar persamaan kuadratnya itu merupakan dua akar real yang berlainan atau berbeda. Nah, selanjutnya ini jika nilai D sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 ini berupa akar real yang kembar atau sama. Nah, selanjutnya jika nilai D-nya atau diskriminannya itu kurang dari 0 atau negatif, maka akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah berupa akar-akar yang bersifat khayal atau imajiner. Selanjutnya, untuk menyelesaikan atau mengetahui sifat-sifat dari diskriminan ini, Kak Nandang menyajikan dalam beberapa soal berikut. Contoh yang pertama, ini Kak Nandang sajikan ada soal seperti ini. Persamaan kuadrat, ya, ada persamaan kuadrat P dikurangi 1, X pangkat 2 dikurangi 3P tambah 2, X ditambah 2P tambah 3 sama dengan 0. Jadi ini persamaan kuadratnya dalam P ya, dengan variabelnya atau peubahnya masih dalam X. Memiliki dua akar real yang berlainan. Ini kuncinya ya. Memiliki dua akar real yang berlainan. Tentukan nilai P yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, ini cara penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya yang diketahui dalam soal, yaitu P dikurangi 1 X pangkat 2 dikurangi 3P ditambah 2 dikali X ditambah 2P ditambah 3 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kita tentukan A-nya koefisien dari X kuadrat, yaitu P dikurangi 1. B-nya yaitu koefisien dari X. Ini ya, koefisien dari X. Ini hati-hati, ini negatifnya tuliskan, berarti negatif 3P ditambah 2 untuk B-nya. Untuk C-nya adalah 2P ditambah 3.
Nah, ini dari sini kita lihat lagi soalnya, yaitu memiliki dua akar real yang berlainan. Berarti syaratnya diskriminannya itu lebih besar dari 0 atau D-nya lebih besar dari 0. Kalau dua akar real yang berlainan berarti D lebih besar dari 0, atau ini ya, B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar dari 0. Kita akan masukkan nilai B, A, dan C-nya sehingga nanti kita akan menentukan nilai P yang memenuhi persamaannya. Nah, B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar dari 0. B-nya kita masukkan. Negatif 3P tambah 2 dikuadratkan. Ini adalah nilai B ya. Negatif 3P tambah 2 dikuadratkan. Dikurangi, nah ini dikurangi 4 kali, A-nya ganti dengan P dikurangi 1. Ini ya, yang sudah kita tentukan, P dikurangi 1. Dikali C-nya itu 2P tambah 3. Lebih besar dari 0. Kita selesaikan satu-satu. Ini kalau dikuadratkan berarti nanti hasilnya adalah positif ya. Hasilnya positif, kita tuliskan 3P ditambah 2 masih dikuadratkan ya. Nanti negatif dikurangi 4 kali. Ini kita selesaikan dulu yang ini ya, yang dalam kurung. Nih ya. P dikali 2P, hasilnya 2P pangkat 2. Selanjutnya P dikali 3 positif ya, dikali positif 3 berarti nantinya 3P. Negatif 1 dikali 2P, negatif 1 kali 2, ini ya angkanya yang dikalikan, negatif 1 kali 2 adalah negatif 2, P-nya ikutin ya. Jadi nantinya hasilnya negatif 2P. Yang terakhir, ini kalikan negatif 1 dikali 3 adalah negatif 3. Kita tulis lebih besar dari 0. Selanjutnya kita selesaikan yang ini, yang kurung yang ini ya, satu-satu ya. Atau kita kalikan dulu, ini boleh. Negatif 4 kali 2P kuadrat ditambah 3P dikurangi 2P dikurangi 3. Atau kita sederhanakan dulu ini. Mana yang lebih baik nih? Kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan sambil kita mengkuadratkan 3P ditambah 2. Kita sederhanakan sebelah sini, kita lihat dulu. 2P pangkat 2, ini tidak ada suku sejenis, berarti kita tinggal tulis ulang. Ya. 3P, ini ada suku sejenisnya dengan negatif 2P. 3 dikurangi 2 adalah 1. Ini tidak ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi nantinya 1P. 3P dikurangi 2P adalah 1P positif. Negatif 3 tidak ada suku sejenisnya, tinggal tulis ulang. Negatif 3. Dan ini kita kuadratkan. 3P pangkat 2, berarti nanti 3 pangkat 2, 9. P pangkat 2 adalah P pangkat 2 ya. Terus selanjutnya kita mutar dari sini. 2 kali 3P kali 2. 2 kali 3P adalah 6P. 6P dikali positif 2, 12P ya. Yang terakhir ini positif 2 pangkatkan 2. Hasilnya positif 4. Nah, ini apa yang belum kita selesaikan, sederhanakan adalah ini perkalian dengan negatif 4. Ini untuk yang ini. Kita selesaikan. Nantinya kita keluarkan 9P kuadrat ya ditambah 12P ditambah 4. Nah, ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Negatif 4 kali 2P kuadrat berarti negatif 8P kuadrat. Negatif 4 kali P. Jadi negatif 4P. Negatif 4 dikali negatif 3. Positif 12. Lebih dari 0 kita sajikan. Nah, ini dari sini mana yang suku sejenis itu yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. 9P kuadrat ada suku sejenisnya nggak? Ada. Ini adalah negatif 8P kuadrat. 9P kuadrat dikurangi 8P kuadrat. Hasilnya adalah 1P kuadrat. Ini yang 12P ada suku sejenisnya? Ada. Ini negatif 4P, berarti 12P dikurangi 4P. Selanjutnya ini juga ada yang positif 4 dengan positif 12.
4 tambah 12 adalah 16. Nantinya ini 9 dikurangi 8 adalah 1 P kuadrat ya. Ini hasilnya. 12P dikurangi 4P adalah 8P. 4 ditambah 12 adalah 16. Lebih besar dari 0. Setelah ini diapakan adik-adik? Karena ini bentuknya persamaan kuadrat lagi, kita ingat kembali waktu membahas tentang faktor-faktor atau mencari akar persamaan kuadrat. Kita selesaikan dengan cara memfaktorkan saja, lebih sederhana ya. Karena ini A-nya 1 ya di sini. P kuadrat tambah 8P ditambah 16 lebih besar dari 0. Kita selesaikan dengan bentuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Artinya apa? Perkalian atau dua bilangan, pasangan bilangan yang hasil kalinya 16, tapi kalau dijumlahkan positif 8 yang mana? Ya 4 dengan 4 positif. 4 kali 4, 16. 4 ditambah 4, 8 positif. Nantinya kita tulis P ditambah 4, P ditambah 4. Kembar ya, lebih besar dari 0. Kalau sudah seperti ini, biasanya ini kalau ini positif 4 jadi negatif 4. P, nantinya kita tulis P lebih besar dari negatif 4. Ini ya, ada 2, ada P juga lebih besar dari negatif 4 lagi. Nah, ini tandanya ini ya. Biasanya kalau tanda lebih dari itu ada kurang dari dan lebih dari hasilnya. Karena di sini bilangannya kembar hanya ada 1 P-nya, ada negatif 4. Kita pilih yang P lebih besar dari negatif 4. Kenapa lebih besar dari negatif 4? Kita pilih yang nilainya positif kalau dimasukkan 0 ya. Nih, kalau 0 itu biasanya ini ya. Ini ada garis bilangan, ini ada negatif 4. 0 ada di sebelah mana? Di kiri, di kanan? Ada di kanan negatif 4, berarti ada di sini. Kalau 0 dimasukkan ke sini, 0 pangkat 2, 0 ditambah 8 kali 0 adalah 0. 0 ditambah 16 adalah positif 16. Berarti sebelah sini adalah nilainya positif. Seberang ke sini negatif. Pilih yang nilainya positif. Inilah daerah penyelesaiannya. Makanya ini nanti P-nya lebih besar dari negatif 4. Itu ya ilustrasinya adik-adik ya. Selanjutnya kita simpulkan. Jadi yang memenuhi adalah nilai P lebih besar dari negatif 4. Penyelesaiannya ya. Selanjutnya contoh kedua, karena anak punya soal lagi. Persamaan kuadrat 18x pangkat 2 dikurangi 3px ditambah 4 sama dengan 0. Memiliki dua akar real yang sama. Ini kuncinya ya. Memiliki dua akar real yang sama. Banyak himpunan bagian. Sekalian nih adik-adik mengingatkan kembali ketika SLTP belajar tentang himpunan. Ini banyak himpunan bagian dari penyelesaian P adalah titik-titik. Nah, alternatif penyelesaiannya kita tulis lagi persamaan kuadrat yang ada di soal adalah 18x pangkat 2 dikurangi 3px ditambah p sama dengan 0. A-nya adalah 18, B-nya adalah negatif P, dan C-nya adalah P. Ini ya, ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Di dalam P ya. A, B, dan C-nya. Kuncinya apa? Memiliki dua akar real yang sama. Artinya kalau dua akar real yang sama itu diskriminannya atau D-nya itu sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurangi 4AC-nya itu sama dengan 0. Kita tinggal masukkan. B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Kita masukkan nilai B-nya adalah negatif P. Jadi nantinya negatif P pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya ganti dengan 18 dan C-nya diganti dengan P sama dengan 0. Jadi negatif 3P dikuadratkan dikurangi 4 kali 18 dikali P sama dengan 0. Kita operasikan ya. Selesaikan. Negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 dikali negatif 3. Berarti
9 P pangkat 2. Jadi 9 P pangkat 2. Ini hasil yang ini ya. Sekarang kita selesaikan yang ini. Negatif 4 kali 18 adalah negatif 72. P-nya ngikutin. Sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan cari faktor persamaan kuadrat dari P kuadrat 9P kuadrat dikurangi 72 P sama dengan 0. Supaya mudah kita faktorkan ya, cari akarnya. Kita faktorkan dengan yang C-nya sama dengan 0 ini ya. Jadi nantinya 9P dikali P dikurangi 8 sama dengan 0. Kenapa 9P? Karena 9 dengan 72, ini nih, lihat angkanya, ini ada 9, ini ada 72. Ini FPB dari 9 dan 72 adalah 9. Berarti nanti kita keluarkan 9P. 9P dikali, supaya jadi 9P pangkat 2, berarti tinggal P pangkat 1. 9P dikali P pangkat 1 adalah 9P kuadrat. Sekarang supaya jadi negatif 72P, ini 9P-nya harus dikali berapa? Dikali negatif 8. Jadi bolak-balik, kalau dibolak-balik hasilnya ke sini lagi. Sama dengan 0. Akhirnya, kita dapat dua kemungkinan. Kalau 9P sama dengan 0, maka P-nya adalah 0. Ya. Yang kedua, P dikurangi 8 sama dengan 0, maka P-nya itu adalah 8. Jadi nilai P-nya itu 0 atau 8. Nah, ini kita tulis dalam himpunan ya, notasi himpunan. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah 0,8. Ini kita tuliskan 0 dan 8 ya. Ini pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tanda himpunan. Kira-kira ini anggotanya di himpunan ini ada berapa adik-adik? Ada 2. Jadi banyaknya himpunan bagian dari penyelesaian yang ini, dari P ini adalah rumusnya apa? 2 pangkat banyaknya anggota dari himpunan banyaknya anggota dari himpunan penyelesaian. Banyaknya anggota ada berapa? Ada 2. Jadi 2 pangkat 2 nanti. Nah, ini rumusnya mengingatkan kembali ya waktu SMP. Banyak himpunan bagiannya adalah karena ini ada 2 anggotanya. Nah, NP-nya berarti 2. Ini ya hitung ada 1, 2. Ini rumus ketetapan untuk banyak himpunan bagian. 2 pangkat berapa? Kalau ininya anggotanya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Anggotanya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Anggotanya ada 10, berarti 2 pangkat 10. Ini anggotanya ada 2, 0 dan 8. Berarti 2 pangkat 2. Banyak himpunan bagian dari penyelesaiannya adalah 4. Selanjutnya ada contoh lagi dari Kak Nandang. Ini contoh ketiga. Ya, supaya nanti sifat-sifat dari diskriminannya kita bisa mencakup semua yang sudah disajikan tadi. Contoh yang ketiga. Tadi contoh yang bilangan real memiliki 2 akar bilangan real berlainan sudah. Memiliki 2 akar real yang sama atau kembar sudah. Sekarang ini kita contohnya adalah yang memiliki 2 akar real, tidak disebutkan berlainan ataupun sama. Berarti nanti kita cari tahu syaratnya akan seperti apa. Ini persamaan kuadratnya. Kita tulis ulang lagi untuk mengetahui himpunan penyelesaian nilai P yang memenuhi. Nanti persamaan kuadratnya P tambah 1X pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan P tambah 3 dikali X ditambah 3P sama dengan 0. Kita tulis ulang ya. A-nya adalah P tambah 1, B-nya adalah negatif 2 dikali P tambah 3, C-nya adalah 3P. Ini ya, bisa ya menyebutkan A, B, dan C-nya. Nah, ini syaratnya memiliki 2 akar real. Hati-hati, kalau tidak disebutkan sama atau berlainan, berarti syaratnya itu D lebih besar atau sama dengan 0. Jadi bisa lebih besar sama dengan 0 atau D-nya sama dengan 0. Ya, lebih besar dari 0 atau yang sama dengan 0. Dua-duanya mencakup ya, positif dan 0. Jadi nantinya B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis dalam rumus, masukkan nilai B
A dan C-nya. B-nya kita tulis, masukkan ya, negatif 2 dikalikan P tambah 3 nanti dikuadratkan. Dikurangi 4 kali A-nya P tambah 1, C-nya adalah 3P, lebih besar dari sama dengan 0. Selesaikan ya. Kita selesaikan satu-satu supaya mudah. Negatif 2 pangkatkan 2, jadinya 4 ya. P ditambah 3 dipangkatkan 2. Kita nanti selesaikan belakangan ya. Negatif 4 dikali, nah ini kita selesaikan satu-satu ya. Dalam kurung dulu ya, ini kalikan. P ditambah 3P adalah 3P pangkat 2. Ini adalah 1 ya, 1 dikali 3, 3. P-nya dikalikan dengan P. Jadi nantinya ini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi P-nya pangkat 2. P dikali 3P adalah 3P pangkat 2. Sekarang ini, selanjutnya ini. Tipe yang kedua, 1 dikali 3P, satunya positif, dikali 3P positif. Hasilnya positif 3P. Setelah ini, kita kalikan, ya, kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Ya. Kurungnya ada 2, ada P tambah 3 dikuadratkan, dan ada 3P kuadrat tambah 3P. Ini selesaikan, P dipangkatkan 2, jadi P pangkat 2. 4-nya jangan dulu dikalikan ya, supaya lebih mudah. Nanti kalikan 2 kali P kali 3. 2 kali P, 2P dikali 3. 6P. Yang terakhir 3 pangkat 2. Jadi 9. Sekarang yang ini kita uraikan. Ya. Ini kalikan ya. Ini kalikan ya. Negatif 4 kali 3P pangkat 2. Jadi negatif 12P pangkat 2. Jadi yang dikalikan adalah angkanya saja. Negatif 4 kali 3 berarti negatif 12. P pangkat 2-nya tulis ulang. Yang selanjutnya ini kali dengan 3P. Negatif 4 kali positif 3. Negatif 12. P-nya ngikutin. Karena di sini tidak ada P ya. Berarti nantinya hasilnya negatif 12P pangkat 2 dikurangi 12P. Kita tulis ulang, lebih besar dari atau sama dengan 0. Selesaikan, kita ini uraikan yang ada kurungnya. Karena ini yang ini sudah, ini kita selesaikan yang ini. 4 kali P kuadrat, 4 kali 6P, 4 kali 9. 4 kali P kuadrat adalah 4P kuadrat. 4 kali 6P adalah positif 24P. 4 dikali 9 adalah 36 positif. Dari sini, kita tulis ulang negatif 12P pangkat 2, negatif 12P lebih besar dari sama dengan 0. Mana yang suku sejenis? Nah ini ya, 4P kuadrat dengan negatif 12P kuadrat. 24P dengan negatif 12P. Ini tidak ada ya. Berarti nanti yang bisa dioperasikan adalah ini, 4P kuadrat dikurangi 12P kuadrat adalah negatif 8P kuadrat. 4 dikurangi 12. Jadi negatif 8P kuadrat, tulis ulang. 24 dikurangi 12, berarti 12. P-nya ngikutin variabelnya ya, tulis ulang. Jadi nantinya 24P dikurangi 12P adalah 12P positif. Ya. 36 kita tulis ulang, karena tidak ada yang suku sejenis, lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, supaya lebih mudah, kita koefisien P kuadratnya ini berbentuk persamaan kuadrat lagi. Jadi kita akan cari akar-akarnya untuk menentukan nilai P. Supaya lebih mudah, kita selesaikan. Ini kita positifkan yang koefisien P kuadratnya, atau kita sederhanakan karena ini ada negatif 8, ada 12, ada 36. Sama-sama kita bagi dengan 4. Nantinya negatif 8 dibagi negatif 4 ya, maksudnya sama-sama dibagi dengan negatif 4 supaya ininya jadi positif. Kita bagi dengan bilangan negatif, negatif 4 dibagi negatif 8 dibagi negatif 4 adalah 2. 12 positif dibagi negatif 4 adalah negatif 3. Positif 36 dibagi negatif 4 adalah negatif 9. 0 dibagi negatif 4 adalah 0. Nah, hati-hati kalau dibagi bilangan negatif, yang tandanya
lebih besar dari atau sama dengan, ini akan berubah jadi kurang dari atau sama dengan lawannya ya, akan berubah ya kalau dibagi bilangan negatif semua unsurnya ini ya, karena nanti kalaupun tidak dibagi dengan bilangan negatif, ujung-ujungnya pasti jadi kurang dari atau sama dengan. Setelah ini kita faktorkan. Nah, ingat ya, memfaktorkan itu, ini kalikan dulu. 2 dikali negatif 9 adalah negatif 18. Faktor dari negatif 18 atau perkalian dua bilangan yang hasilnya negatif 18, tapi hasilnya kalau dijumlahkan negatif 3 adalah negatif 6 ya, dengan positif 3. Jadi nanti kita tuliskan. Ini 3 yang ini masukkan ke sini. Yang negatif 6 yang ini kita masukkan ke sini ya. Yang negatif 6 ya. Jadi nantinya ini yang 2 ini adalah nilai ini ya. Kita tuliskan ini. Aturan untuk memfaktorkan. Jadi nantinya 2P ditambah 3 dikalikan dengan P ditambah negatif 6 dibagi 2 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, ini ya, maaf coret ya, ini sini ya. 2P kita tulis ulang, ditambah 3 kita tulis ulang karena sudah sederhana. Sekarang yang ini belum sederhana, negatif 6 dibagi 2. Ini kan ada positif, negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi tinggal 6 dibagi 2, hasilnya 3. P dikurangi 3, kurang dari sama dengan 0. Ini ya. Kita selesaikan, berarti nantinya, lihat ya. Ini, maaf ya, ini nantinya ini positif 3, jadi negatif 3/2 nantinya ya. P-nya itu negatif 3/2, yang satunya jadi P-nya adalah sama dengan 3, ininya yang negatif jadi positif. Nanti kalau tandanya kurang dari, ini pasti ada selang interval. Yang paling rendahnya apa? Dari negatif 3/2 dan 3, mana yang paling rendah atau paling minim? Yang paling kecil yang mana? Yang tandanya negatif. Ini ya, karena ini positif, ini negatif. Berarti ini. Kita tempatkan negatif 3/2, sini, paling kiri. Dan 3 kita tempatkan di paling kanan. Tengah-tengahnya P, kita pakai tanda kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Jadi ini jadi interval ya. Kalau tandanya begini. Tandanya kurang dari atau sama dengan. Kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, nanti kemungkinannya ada kurang dari dan lebih dari. Kalau yang kurang dari ini bentuknya interval seperti ini. Kita simpulkan, jadi himpunan penyelesaiannya, ini singkat ya, himpunan penyelesaiannya adalah P demikian hingga negatif 3/2 kurang dari sama dengan P, kurang dari sama dengan 3. Ya, kesimpulannya ya, nilai P yang memenuhinya. Selanjutnya, karena kita belum menyentuh ke yang tidak memiliki akar-akar real. Nah, ini yang terakhir ya. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah K dikurangi 3 dikalikan X ditambah 3/4 K pangkat 2 tambah 1/4 sama dengan 0. Tidak memiliki akar-akar real. Nah, tidak memiliki akar-akar real atau khayal akarnya ya. Himpunan penyelesaiannya untuk nilai K yang memenuhi adalah titik-titik. Jadi akarnya itu imajiner atau khayal, tidak memiliki akar real itu. Kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah K dikurangi 3 dikali X ditambah 3/4 K pangkat 2 ditambah 1/4 sama dengan 0. A-nya ini adalah 1. B-nya adalah K dikurangi 3. C-nya adalah, nah ini ya, 3/4 K pangkat 2 ditambah 1/4. Syaratnya tidak memiliki akar-akar real, berarti diskriminannya kurang dari 0 atau akar-akarnya khayal atau imajiner, berarti kurang dari 0. P kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Kita tuliskan rumusnya ya. Masukkan nilai-nilai A, B, dan C-nya.
B kuadrat, masukkan berarti K dikurangi 3, dipangkatkan 2. Dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, ganti ya, substitusikan. Dikali C-nya 3/4, K pangkat 2 ditambah 1/4. Kurang dari 0. Kita selesaikan yang di dalam kurung dua-duanya ya. Ini K pangkat 2. Ini ya, jadi ini yang ini ya, K pangkat 2. Terus 2 kali K kali negatif 3. Hasilnya negatif 6K. Negatif 3 pangkat 2. Positif 9. Sekarang kita selesaikan yang sebelah sini. Negatif 4 kali 1 kali 3/4 K pangkat 2. Kita selesaikan. Ini sebenarnya bisa dicoret ya. Negatif 4 dengan 4. Jadi nantinya yang tersisa adalah 3 saja. Tapi negatif. Negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Dikali 3 negatif 12. Dibagi 4 adalah negatif 3. K-nya ngikutin K pangkat 2-nya. Selanjutnya yang terakhir negatif 4 kali 1 negatif 4. Dikali 1 masih negatif 4. Dibagi 4 hasilnya negatif 1. Kurang dari sama dengan 0. Kita lihat mana yang suku sejenis. Kita selesaikan. K kuadrat dikurangi 3K kuadrat. Hasilnya negatif 2K kuadrat. Negatif 6K ada pasangan suku jenis? Tidak ada, berarti tulis ulang. Negatif 6K. Sekarang 9 ada pasangan suku sejenisnya? Ada, itu negatif 1. 9 dikurangi 1 adalah positif 8. Kurang dari 0. Kita bagi supaya mudah. Ini dibagi dengan negatif 2 semua ya. Negatif 2 dibagi negatif 2. 1 ya. Jadi K kuadrat saja. Negatif 6 dibagi negatif 2. Positif 3K nantinya. 8 dibagi negatif 2. Negatif 4. Karena ini positif, nanti dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Ya. Jadi nantinya K pangkat 2 ditambah 3K dikurangi 4. Kenapa jadi lebih dari? Karena 0 yang di ini juga semua unsur-unsurnya dibagi dengan bilangan negatif. Makanya tandanya berubah dari kurang dari jadi lebih dari. Kalau ininya lebih dari jadi kurang dari. Tinggal bolak-balik itu saja. Kalau dibagi bilangan negatif semua unsurnya. Ini dibagi bilangan negatif 2. 0 dibagi negatif 2 adalah 0. Yang ini dibagi dengan negatif 2 adalah tanda, rubah tandanya ya. Tinggal kita cari nilai K-nya dengan cara memfaktorkan. Negatif 4 perkalian yang hasilnya negatif 4, tapi kalau dijumlahkan 3 mana? Yaitu 4 dengan negatif 1. Nantinya kita tuliskan K tambah 4, K dikurangi 1. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. 4 ditambah negatif 1 adalah positif 3. Lebih besar dari 0. Nanti K-nya ada 2. K-nya itu sama dengan negatif 4. Dan K-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau yang positif dari negatif, yang negatif jadi positif. Nah ini karena tandanya lebih dari, ini yang terakhir tandanya lebih dari. Jadi nanti yang negatif ini, yang nilainya negatif ini, kita kasih tanda dengan tanda kurang dari. Atau ini kalau yang positif, maksudnya begini, ini negatif 4 dan yang 1, ini mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah negatif 4. Yang negatif 4 ini berarti nanti kasih tanda nih ya, lebih kecil dari. Jadi K lebih kecil dari negatif 4. Kalau yang paling besar di antara dua yang ini kasih tanda lebih dari. Ini ya khususnya ya. Kalau yang tandanya begini nanti jadi interval. Kalau yang tandanya lebih dari jadi 2 ya, kurang dari dan lebih dari. Ini yang lebih kecilnya nilainya, ini yang lebih besarnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah K sedemikian hingga K lebih dari negatif 4 atau K lebih dari 1.
Jadi K dan demikian hingga K kurang dari negatif 4 atau K lebih dari 1. Ini himpunan penyelesaiannya. Demikian adik-adik materi yang kakak sajikan tentang persamaan kuadrat, yaitu menyelesaikan masalah diskriminan persamaan kuadrat. Terima kasih atas kunjungannya ke channel Kanandang di Enjoy Matematik Official. Semoga adik-adik lebih paham lagi. Adik-adik harus terus belajar dan terus berlatih. Jangan lupa kunjungi lagi channel Enjoy Matematik Official. Ya, tunggu video selanjutnya di channel Kanandang di Enjoy Matematik Official. Terus belajar dan berlatih, cari referensi baik dari buku matematika ataupun dari internet. Selamat berlatih dan selamat belajar sehingga menjadi matematika lebih keren dan lebih mudah. Dari Kanandang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.